Idul Adha itu akan jatuh tanggal 9 Juli. Dikarenakan kriteria Muhammadiyah adalah wujudul hilal. Berapa derajat pun di atas horizon, bahkan setengah derajat, 0, sekian derajat pun, ketika sudah muncul hilal itu di atas horizon, maka itu sudah masuk bulan baru. Nah, di sini kita melihat terjadi perbedaan itu. Kawan-kawan di Muhammadiyah dan yang melakukan berdasarkan hisab akan beridul adha tanggal 9 Juli, tetapi yang mengikuti ru'yat atau setidak-tidaknya mengikuti imkanu ru'yat berdasarkan kriteria 3 derajat dan 6,4 derajat elongasinya akan jatuh idul adhanya di hari atau di tanggal 10 Juli. Nah, sahabat sekalian, ini harus kita pahami karena membawa konsekuensi terhadap kualitas peribadatan kita. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika kita memasuki bulan haji, di mana bulan haji dan ritual haji termasuk idul adhanya, itu adalah hari raya internasional untuk seluruh umat Islam di muka bumi ini. Namanya adalah hari raya haji, maka seluruh umat Islam di muka bumi ini harus mengacu kepada peristiwa haji itu. Kita mestinya mengacu ke Arab Saudi. Apa yang dilakukan, diagendakan di sana terkait dengan ritual haji, itu di sini kita akan mengikutinya. Misalnya, ketika di Arab Saudi menjalani wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka kita di sini melakukan puasa Arafah. Jadi ada kesesuaian. Di sana wukuf di Arafah, di sini kita melakukan puasa Arafah. Besoknya mereka sudah lepas atau meninggalkan Arafah menuju Musdalifah, menuju Mina, dan kemudian ujungnya sampai di Makkah menjalani atau menggenapkan ritual hajinya, maka besoknya kita melakukan sholat Idul Adha di sini. Jadi karena ini adalah hari raya besar internasional, maka kita mengacu ke Arab Saudi. Apa yang ditetapkan oleh Arab Saudi? Ternyata Arab Saudi sudah melakukan perhitungan, melakukan hisab. Dengan hisab itu sudah bisa ditentukan agenda dari ritual haji. Tanpa melakukan hisab itu, maka pemerintah Arab Saudi akan kelimpungan dan kebingungan ketika harus menentukan satu Zulhijjahnya itu adalah sesaat sebelum datangnya bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena ini adalah gawe yang sangat besar, melibatkan jutaan orang. Kalau dilakukan secara mendadak, maka akan memunculkan masalah manajerial selama pelaksanaan ritual haji itu. Nah, di sana sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi kapan itu wukufnya, kapan idul adhanya, dan seterusnya sampai sempurnanya ritual ibadah haji itu. Maka kalau kita mengacu kepada agenda yang ada di Arab Saudi, wukufnya akan dilakukan tanggal 8 Juli. Dan idul adhanya berarti tanggal 9 Juli. Maka sudah dikabarkan bahwa tahun ini hajinya adalah haji akbar. Oke sahabat sekalian, jadi apa yang harus kita lakukan? Maka saya menganjurkan, menyarankan untuk melihat ke Tanah Suci, melihat ke Arab Saudi. Ketika jamaah haji di sana melakukan wukuf, maka di sini saatnya kita untuk melakukan puasa Arafah. Dan begitu mereka meninggalkan Arafah, maka besoknya kita menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Jangan sampai kita melakukan puasanya adalah pada saat hari berikutnya itu, pada saat mereka sudah meninggalkan Arafah, dan berarti itu adalah hari nahar. Ya. Hari nahar diharamkan untuk menjalani puasa Arafah. Karena itu adalah hari raya. Seperti hari raya Idul Fitri, kita diharamkan berpuasa. Sama dengan hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah diharamkan berpuasa. Ditambah lagi tanggal 11, 12, 13 yang disebut sebagai hari tasyrik, kita juga diharamkan untuk berpuasa. Oke ya sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita. Kesimpulannya adalah untuk tahun ini di mana terjadi perbedaan, silahkan mengacu kepada peristiwa haji yang ada di Tanah Suci. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.